Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4056. Elder Wade yang bersemangat memasukkan pil permajaan ke dalam mulutnya dengan tangannya sendiri. Dan kemudian dia tidak sabar untuk menutup matanya, ingin dengan hati-hati merasakan setiap langkah reaksi pil permajaan di tubuhnya. Namun, pelepasan pil permajaan jauh lebih cepat dari yang dia harapkan. Dan karena dia tidak memiliki luka yang membandel, pil permajaan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya setelah memasuki mulutnya. Penatua Wade hanya merasakan kehangatan yang dibawa oleh pil di mana-mana. Tetapi tidak tahu transformasi seperti apa yang dia alami saat ini. 400 orang di atas panggung terkejut menemukan rambut perak Elder Wade itu. Yang tadinya benar-benar putih, sudah mulai berubah menjadi hitam yang terlihat oleh mata. Dan kerutan dalam di kulitnya juga mulai memudar dalam sekejap. Bintik-bintik penuaan di wajahnya, seolah-olah telah disihir, juga memudar dengan cepat. Ini benar-benar memutar kembali waktu. Hanya setengah dari pil permajaan yang memungkinkan Penatua Wade menemukan keadaannya 10 tahun yang lalu. Dari seorang pria tua terhormat dengan rambut perak menjadi seorang pria tua spiritual dengan rambut putih, masih menunjukkan usia tua. Dan khasiat dari Half Rejuvenation Pill ini membuat 400 orang di atas panggung menyegarkan kembali pengetahuan mereka tentang pil ini sekali lagi. Debat sengit meletus dari panggung. Ya ampun. Jadi khasiat setengah pil permajaan begitu kuat. Pria ini sekarang terlihat setidaknya 10 tahun lebih muda. Sulit dipercaya. Ini benar-benar luar biasa. Jika setengah pil permajaan memiliki efek seperti itu, bukankah keseluruhannya akan sulit dipercaya? Aku tidak perlu mengatakannya. Jika Anda meminum pil utuh, Anda pasti akan 20 tahun lebih muda. Ya Tuhan. Bagaimana bisa ada obat ajaib seperti itu di dunia? Bagaimana waktu bisa diputar kembali? Aku bahkan mulai bertanya-tanya apakah aku memiliki mimpi yang panjang. Baru saja, 4 salinan pil permajaan, karena jumlahnya sedikit, pada dasarnya digunakan oleh penawar untuk menyembuhkan penyakit. Efek perbaikan penyakit jelas, tetapi bukan cerminan yang baik dari keajaiban pil ini untuk membuat orang kembali muda. Sekarang, semua orang akhirnya menyaksikan bagian paling ajaib dari pil, yaitu memutar kembali waktu. Perubahan besar yang terlihat dengan mata telanjang dari Elder Wade juga membuat mereka yang ingin bersaing untuk pil terakhir. Keyakinan dan keinginan mereka untuk pil menjadi lebih kuat. Sementara Douglas sangat menginginkan pil permajaan. Dia juga harus mengakui bahwa pelelangan hanya menebak psikologi kelompok orang kaya ini secara ekstrim. Apakah itu perumusan aturan pelelangan atau ritme merangsang nafsu makan semua orang selangkah demi selangkah? Semua taipan ini terjepit sampai mati selangkah demi selangkah. Ketika dia melihat dirinya sendiri bahwa Penatua Wade memiliki efek seperti itu dengan meminum setengah dari pil. Dia segera tanpa sadar berpikir, jika Penatua Wade baru saja meminum 1 pil utuh, efek magis macam apa itu? Mungkin, rambutnya tidak lagi menjadi putih, tetapi kebanyakan hitam. Dan usianya, tidak terlihat dari 80 menjadi 70, tetapi dari 80 menjadi 60. Dan Douglas tidak bisa tidak berpikir, bagaimana jika dia meminum 1 pil utuh? Mungkin dia tidak akan lagi menjadi orang tua yang sekarat di usia 90-an, tetapi menjadi orang tua yang sehat di awal 70-an, seperti Penatua Wade di atas panggung sekarang. Pada saat ini, keinginannya untuk pil telah mencapai ekstrim. Selain dia, Conrad Huo, serta Bernard Elnor, berbagi pemikirannya. Douglas, pada saat ini, sudah mulai menganalisis 2 pesaingnya di dalam hatinya, dengan serius. Ketika dia merentangkan tangan kirinya, hatinya memikirkan Bernard, bergumam dengan suara yang sangat rendah. Orang ini bernilai 100 miliar dolar, dia tidak bisa mengambil terlalu banyak uang. Lebih dari 80 miliar dolar dia seharusnya tidak bisa bermain, tidak cukup untuk takut. Kemudian, dia merentangkan tangan kanannya, di dalam hatinya memikirkan tidak. 99 Conrad Huo, sementara mulutnya terus bergumam. Kekuatannya tak terduga, jika benar-benar keluar untuk bersaing dengan saya pasti bukan lawannya. Tapi jika aku ingat dengan benar, dia belum berusia 50 tahun ini, sama sekali tidak untuk usia yang perlu minum pil permajaan. Berbicara tentang ini, alisnya sedikit meregang dan dia diam-diam berpikir. Kurasa dia datang kali ini, mungkin hanya untuk mengeksplorasi realitas pil permajaan. Jika itu masalahnya, maka aku tidak perlu khawatir.
Tepat pada saat ini, staf mengirim Elder Wade, yang 10 tahun lebih muda, kembali ke kursi VIP. Warnia kemudian berkata, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, item berikutnya yang akan muncul adalah lot terakhir dari lelang kita malam ini. Itu juga satu-satunya salinan pil yang dilelang malam ini." Bab 4057. Seluruh pil permajaan terakhir ini adalah grand final dari seluruh lelang. Semua orang menantikannya. Sebagian besar orang tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing lagi. Tetapi mereka semua ingin melihat siapa yang memiliki kekuatan untuk memasukkan pil ini ke dalam saku mereka. Selain itu, mereka juga ingin melihat efek ajaib seperti apa yang akan dimiliki seseorang jika dia meminum seluruh pil permajaan di depan umum. Segera, staf membawa seluruh pil, dan Warnia menunjuk pil dan tersenyum sedikit. Pil permajaan terakhir ini memiliki harga mulai dari 10 miliar dolar as. Dengan peningkatan minimal 100 juta dolar as per tawaran, jadi penawar yang tertarik, silakan mulai menawar. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Elnor langsung mengangkat tangannya dan berkata, "Saya menawar 50 miliar. Elnor juga tahu betul di dalam hatinya, seperempat keping telah terjual hingga 38,2 miliar. Harga seluruh bagian ini harus dalam puluhan miliar, jadi langsung disebut 50 miliar dulu untuk pemanasan. Douglas, yang telah menunggu sepanjang malam untuk pil permajaan ini, berbicara langsung, "Saya akan membayar 60 miliar. Elnor berbalik dan mencari suara, dia, taipan papan atas yang menjual barang-barang mewah, selalu aktif di Eropa. Dan aset dan bisnisnya terkonsentrasi di Eropa, dia tidak mengenal Douglas. Taipan tak kasat mata dari Amerika Utara, melihat lelaki tua ini mengeluarkan 60 miliar dolar, segera berkata dengan enggan, "Saya menawar 62 miliar. Douglas berpikir bahwa bocah lelaki tua ini dapat bersaing dengannya untuk 2 putaran dengan satu peningkatan 10 miliar dolar. Tapi dia tidak berharap untuk menarik selangkangan sedikit. Jadi dia tersenyum sedikit dan mengangkat tangannya dan berkata, "Jadikan semuanya, 70 miliar dolar. Elnor menggertakkan giginya, mengepalkan tinjunya dengan satu tangan, dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, 72 miliar. Douglas tidak menunjukkan kelemahan apapun dan berbicara langsung. "Buat utuh kembali, 800. Douglas memanggil 3 kali, dan hampir memaksa Elnor ke tepi ledakan. Karena batas yang bisa dibawanya berkisar tidak lebih dari 80 hingga 90 miliar. Dan lelaki tua ini menawar begitu sengit, jika gigitan 90 miliar lagi, mereka pada dasarnya akan dihilangkan. Hal ini membuat hati Elnor gelisah dan takjub. Dia tidak bisa mengetahuinya dan berpikir, apa asal-usul lelaki tua Tiongkok ini, mengapa dia bisa berteriak 60 miliar? 70 miliar atau bahkan 80 miliar tanpa mengubah wajahnya? Apakah dia benar-benar punya banyak uang? Itu tidak mungkin. Kenapa aku tidak pernah mendengar tentang dia?" Pada saat ini, Warnia angkat bicara dan berkata, "Tidak. 035 menawar 80 miliar, apakah ada orang yang lebih tinggi darinya? Tolong angkat tangan Anda sekarang." Elnor tiba-tiba menjadi sedikit tak berdasar, dan dia tidak yakin apakah lelaki tua ini menggertak. Jika pihak lain menggertak, saat pembayaran dilakukan nanti. Selama dia tidak bisa membayar, pil permajaan ini secara alami akan diberikan kepadanya. Namun, dia tidak berani berharap untuk itu. Karena jika pihak lain benar-benar membayar uangnya, bukankah dia akan selesai? Tepat ketika dia masih ragu-ragu apakah akan melanjutkan penawaran, seorang pria parubaya di antara kerumunan langsung mengangkat tangannya dan berbicara. "Saya menawar 90 miliar. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menoleh untuk melihatnya. Orang yang berbicara tidak lain adalah nomor 099, Conrad Huo. Ketika Douglas melihat tawaran Conrad, jantungnya berdebar. "Saya pikir dia hanya menyelidiki kebenaran, tetapi saya tidak berharap dia benar-benar menawar." Conrad juga melihat tatapan Douglas saat ini, 4 mata saling berhadapan. Dia melipat tangannya dan sedikit menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan. Douglas tahu bahwa pihak lain sebenarnya bermaksud untuk menebus kesalahan dengannya, arti umumnya adalah, "Maaf, jika tersinggung." Hati Douglas menjadi abu saat ini. Dia tahu betul bahwa begitu orang ini mulai menawar, dia tidak punya peluang untuk menang. Jadi, sebagai penatua, dia juga mengarahkan tangannya ke Conrad, matanya, bahkan dengan beberapa doa. Artinya juga sangat jelas, lagi pula, saya berusia lebih dari 90 tahun, sekarat.
Demi kenalan kita, saya harap Anda bisa mengangkat tangan, beri saya kesempatan ini. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan berkata, aku akan memberimu 100 miliar. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Conrad mengangkat tangannya lagi dan berkata dengan datar, 110 miliar. Adegan telah meledak sekarang. Bab 4058. Ada banyak miliarder yang bernilai lebih dari 100 miliar dolar dalam daftar Forbes. Dan masih banyak lagi yang tidak masuk daftar. Namun, mereka yang dapat menghasilkan uang tunai 11 miliar dan dalam daftar Forbes mungkin hanya sedikit. Semua orang berspekulasi, nomor 035 ini dan nomor 099 ini, pada akhirnya, dari mana asalnya. Dan saat ini, mengenakan kostum nomor 016, Elnor, pada saat ini benar-benar runtuh. Meskipun dia, di atas kertas, yang terkaya dari semua pesaing malam ini. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan didorong keluar dari kompetisi hanya 1 menit setelah pelelangan untuk pil peremajaan terakhir ini dimulai. Keputusasaan dan penyesalan hampir membuatnya ambruk di tempat. Jika dia tahu bahwa ini masalahnya, bahkan jika dia telah menawar 50 miliar untuk kuartal terakhir dari pil peremajaan. Dia tidak akan pernah menunda sampai sekarang untuk diumumkan. Di dalam kotak, Stella juga terpana. Dia tidak melihat wajah Conrad, tetapi total tawaran Conrad pada momentum itu, dia juga dapat mendengar bahwa 1.100 miliar dolar. Untuk orang ini, sepertinya nomor ini tidak masalah. Dengan cara ini, kakek ingin mendapatkan pil ini, itu sedikit merepotkan. Stella tidak hanya terkejut, tetapi bahkan Charlie juga terkejut. Dia selalu curiga bahwa nomor 99 ini berasal dari sumber yang sangat besar, tetapi dia tidak menyangka itu benar. Ini juga membuatnya semakin penasaran tentang siapa pria ini pada akhirnya. Dan pada saat ini di arena, Douglas juga tidak mau menunjukkan kelemahan untuk mengangkat tangannya dan berkata, 120 miliar. Dia telah lama memahami cara kerja medan perang ini hari ini. Sehingga sekelompok taipan sekarat mati-matian berebut kesempatan untuk hidup, ditakdirkan untuk harga menembus langit. Sejak 100 miliar tidak bisa dihentikan, maka menaikkan anggaran, singkatnya, benar-benar dia tidak bisa menyerah. Karena sekali menyerah berarti menyerah untuk bertahan hidup, pilih mati. Dan dia juga akhirnya mengantar pesaing yang menaikkan harga tidak kurang dari 10 miliar setiap kali. Conrad tidak mengubah wajahnya dan terus mengangkat tangannya, 13 miliar. Seluruh ruangan gempar. Pikir Elnor adalah orang besar malam ini, tetapi ternyata kedua orang Cina itu bersaing dan langsung melemparkan Elnor ke awan. Seluruh kekayaan Elnor hampir mencapai 170 miliar dolar, dan pil permajaan yang satu ini pada dasarnya membutuhkan 80% dari kekayaannya. Apalagi persaingan belum usai. Douglas, dengan wajah menakutkan, terus mengangkat tangannya, 140 miliar dolar. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Conrad, wajahnya penuh ketidakpahaman. Conrad juga agak malu dengan penampilan Douglas, bagaimanapun juga, dia masih tahu lebih banyak tentang situasi Douglas dan tahu bahwa dia akan segera sekarat. Namun, dia ragu-ragu sejenak dan masih mengangkat tangannya, 150 miliar. Adegan itu bahkan lebih mengejutkan, penawaran semacam ini, menurut mereka, hanyalah pertarungan para dewa. Dan pada saat ini, Douglas hampir muntah darah. Meskipun keluarga Fay memiliki aset ratusan miliar dolar. Untuk melanjutkan umur panjang keluarga, sebagian besar dana diinvestasikan dalam industri jangka panjang. Serta dalam kepercayaan keluarga dengan firewall yang sangat ketat. Beberapa industri jangka panjang, dan bahkan investasi berkelanjutan selama beberapa dekade. Untuk menghasilkan aliran keuntungan yang stabil untuk generasi mendatang setelah beberapa dekade. Kepercayaan keluarga, di sisi lain, adalah sejumlah besar uang yang diinvestasikan. Prinsipal tidak pernah diambil, dan hanya keuntungan yang dihasilkan oleh prinsipal yang digunakan untuk terus menghidupi anak cucu mereka. Keluarga Fay memiliki ratusan miliar dolar dalam perwalian keluarga, tersebar di berbagai negara bereputasi tinggi di seluruh dunia. Perwalian keluarga ini dapat menjamin bahwa selama 5 anggota tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak bangkrut dan umat manusia tidak punah. Anak-anak dan cucu-cucu keluarga Fay tidak akan pernah kekurangan uang. Tetapi karena ini, seluruh keluarga Fay dapat mengambil uang tunai tetapi tidak lebih dari 200 miliar dolar. Uang ini, di mata orang biasa, hampir sangat tinggi.
Tetapi di hadapan predator top dunia, itu hanyalah sepotong kecil daging. Keluarga Rothschild yang paling kuat, dikabarkan memiliki total aset lebih dari 50 triliun dolar. Hampir sama dengan 2,5 tahun produk nasional bruto seluruh Amerika Serikat. Dan sebagian dunia luar merasa bahwa angka ini benar-benar dilebih-lebihkan, sama sekali tidak kredibel. Ada sebagian orang yang merasa bahwa angka ini masih terbilang konservatif dibandingkan dengan kekayaan yang sebenarnya dari keluarga tersebut. Namun, sosok sebenarnya hanya diketahui oleh para manajer puncak keluarga Rothschild. Dan tepat pada saat ini, nomor 099 Tuan Conrad mengangkat tangannya lagi dan berkata dengan suara keras, "Saya menawar 160 miliar." Bab 4059. Pada saat ini, hati Douglas marah. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa pihak lain tahu bahwa dia sudah sekarat, tetapi masih menekan keras di depan kesempatan terakhirnya. Kedua belah pihak juga kenalan lama, bahkan jika persahabatannya tidak dalam, tidak perlu bersaing sampai mati, kan? Dia mungkin hanya beberapa lusin hari lagi dari kematian, jika dia tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini, hidup akan segera berakhir. Tetapi pihak lain baru berusia 50 tahun, mengapa mereka harus melakukan ini? Jika dia benar-benar membutuhkan pil permajaan, dia bisa menunggu sampai tahun depan. Untuk sesaat, Douglas bahkan merasa bahwa pihak lain hanya ingin membunuhnya. Conrad juga sedikit tidak berdaya, dia pasti tahu situasi Douglas. Tetapi dia juga memiliki posisi dan kesulitannya sendiri, jadi dia hanya bisa terus bersaing dengannya. Douglas tahu bahwa dia tidak jauh dari meledak, pikirannya agak runtuh. Dan dengan suara gemetar, dia berbicara, 170 miliar. Filolog tua Qinghua, yang telah duduk di baris pertama dan jarang berbicara, juga sedikit emosional saat ini. Dia hanya bisa menghela nafas pelan, jadi malapetaka Douglas ada di sini. Bagaimana dia bisa menjadi lawan orang itu? Conrad hendak membuka penawaran ketika petugas di sampingnya berbisik. Tuan muda tertua, haruskah kita memastikan pertanyaan itu sebelum kita menawar? Kalau tidak, bukankah begitu? Conrad melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, sebelum mengajukan pertanyaan itu, saya harus menekan Tuan Fei terlebih dahulu. Jika tidak, kondisinya hampir tidak akan menyentuh master di balik pil permajaan ini. Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, lupakan saja, biarkan hati Tuan Fei mati dengan kematian yang menyakitkan. Setelah mengatakan ini, dia sekali lagi mengangkat tangannya, menggoyangkan dua jari, dan dengan samar berkata, 200 miliar. Tiga kata-katanya yang ringan menggelegar di telinga semua orang seperti guntur yang meledak-ledak. Siapa sangka harga sebuah pil permajaan bisa mencapai 200 miliar rupiah? Sialan ini hanya membuat semua orang, di dunia ini, memiliki ilusi yang tidak nyata. Apa yang terjadi di sini hari ini, setelah meninggalkan pintu ini, beritahu siapapun, pihak lain pasti tidak akan percaya. Namun, kenyataannya begitu ajaib. Obat mujarab yang disebut pil permajaan dihancurkan seperti orang gila hingga ketinggian 200 miliar dolar yang mengerikan. Semua oleh sekelompok orang kaya yang hidupnya tidak biasa. Mentalitas Douglas telah runtuh. Dan mental Elnor sudah lama ambruk ke rumah nenek. Dia awalnya berpikir bahwa dia adalah raja lapangan hari ini. Tidak menyangka akan menunggu cahaya terakhir, dia sekarang seperti bukan siapa-siapa. Seseorang di bawah pria lain, bahkan di bawah banyak orang. Sekarang, harga pil permajaan telah jauh melebihi seluruh nilainya. Bahkan jika dia mengambil seluruh kekayaan keluarganya dan tidak meninggalkan apapun untuk dirinya sendiri. Tidak mungkin dia mampu membeli pil ini. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa tidak mengutuk. Jika saya tahu ini, mengapa saya harus mencocokkan barangnya? Adapun Douglas, setelah jantungnya runtuh, seolah-olah seluruh orangnya langsung menua beberapa tahun lagi. Dia menutupi dadanya, jantungnya berdebar-debar seperti kesakitan karena pisau yang bergerak di seluruh dadanya. Warnia juga diam-diam mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk menyesuaikan pikirannya. Baru setelah itu dia membuka mulutnya, penawar nomor 099 telah menawar 200 miliar dolar. Apakah ada yang lebih tinggi darinya? Setelah mengatakan itu, matanya tanpa sadar menatap Douglas. Lagi pula, setelah harganya melebihi 100 miliar dolar, itu hampir akan menjadi pertarungan di antara mereka berdua. Douglas kesakitan, 200 miliar dolar, baginya, hanya sedikit lebih dari 1/5 kekayaan keluarganya. Namun, itu telah mencapai batas atas uang tunai yang bisa dia bayar.
Selain itu, keluarga Fei awalnya tidak akan menyisihkan begitu banyak uang sama sekali. Kali ini, demi pelelangan pil permajaan menjadi sangat mudah. Jadi mereka sengaja menyisihkan cadangan 200 miliar dolar di Bank Swiss. Selain itu, Douglas juga merasa bahwa cadangan 200 miliar dolar sudah cukup untuk minum pil permajaan. Dan penyelesaian dolar as di seluruh dunia tidak tunduk pada audit selama perintah diberikan. Bank Swiss akan dapat membayar uang ini dalam sekejap. Namun, 3 kata ringan yang diucapkan Conrad setara dengan semua uang yang telah dia siapkan. Ini juga berarti bahwa Douglas telah meledak posisinya dan tidak bisa lagi melanjutkan permainan. Namun, pria yang enggan itu berpikir dalam hati, lelang memiliki waktu setengah jam untuk membayar. Jika kita memikirkan cara dalam setengah jam ini, kita seharusnya masih bisa mengumpulkan sebagian uang dari tempat lain. Bab 4060. Memikirkan hal ini, Douglas sekali lagi mengangkat tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya menawarkan 210 miliar. Dia tahu betul dalam hatinya bahwa ini adalah tawaran terakhirnya malam ini. Jika Conrad masih terus menaikkan harga, maka dia hanya bisa mengaku kalah dan kembali mempersiapkan akhiratnya. Meskipun cucunya telah menjalin hubungan tertentu dengan pemilik pil permajaan. Sekarang pil telah mencapai harga ini, Douglas tidak lagi memiliki harapan untuk Stella. Karena dia tahu bahwa sangat tidak mungkin bagi cucunya untuk mendapatkan pil permajaan untuk dirinya sendiri. Siapa yang mengira Conrad akan segera membuka mulutnya tanpa ragu-ragu, 220 miliar. Pada saat ini, ekspresi Douglas langsung membeku, dan gerakan tubuhnya juga langsung terhenti pada saat ini. Dia akhirnya menyadari mengapa pelelangan ini menjadi sangat gila. Karena itu benar-benar tentang kehidupan manusia. Jika Anda menang, hidup Anda akan diperpanjang. Anda kalah, bahkan jika Anda bernilai ratusan miliar, triliunan, jadi apa, dari pintu ini, Anda hanya menunggu kematian dengan cara ini. Jika kesehatan Anda tidak terlalu buruk, dan Anda dapat terus bertahan selama 1 tahun lagi, maka mungkin masih ada kesempatan untuk kembali dan bersaing memperebutkan pil KB. Jika tidak, jika Anda seperti Douglas, pada dasarnya Anda dapat kembali dan bersiap untuk akibatnya. Warnia memandang Douglas saat ini dan bertanya, tidak. 035, apakah Anda ingin melanjutkan penawaran? Douglas tersadar kembali dan segera menatap Warnia dengan wajah seperti kematian, menggelengkan kepalanya dengan cemas. Dia tahu bahwa dia sudah kalah. Bahkan jika dia terus meminta harganya, ketika dia tidak bisa membayar, dia hanya akan ditinggalkan dengan keranjang bambu. Apalagi, saat itu, dia mungkin akan diejek oleh seluruh penonton. Dan dia, pada saat ini, juga tahu bahwa dia sudah sekarat. Terus berjuang, tetapi juga sia-sia, dan kehilangan jejak martabat terakhir. Frustrasi, dia melambaikan tangannya dan tidak terus membuka mulutnya untuk meminta tawaran. Kemudian, dia membenamkan kepalanya dalam-dalam, memaksa dirinya untuk menerima kenyataan bahwa waktunya sudah habis. Carl di samping juga diliputi emosi. Dia ingin menghibur Douglas, tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya untuk sementara waktu. Jadi, dia hanya bisa dengan lembut menepuk punggung Douglas dan berbisik. Penatua Fei, dalam kondisi kesehatanmu saat ini, jangan emosional. Douglas dengan lembut menganggukkan kepalanya, tetapi hatinya masih sakit. Conrad melihat punggung Douglas dan menghela napas panjang, melantunkan dengan lembut, Paman Fei, maafkan aku. Di dalam kotak lantai 2, Stella sudah menangis. Dan riasan di wajahnya, yang telah sedikit bedak, telah dicairkan oleh air matanya. Pada saat ini, dia sangat tahu, hati kakeknya tidak besar. Dan dia sendiri, kakek yang patah hati pada saat yang sama, tidak bisa menahan kesedihan. Karena dia juga tahu bahwa pil permajaan sekarang sangat mahal sehingga bahkan seluruh cadangan uang keluarga Fei tidak cukup untuk membelinya. Dalam hal ini, bantuan kecil apa yang dia berikan kepada Charlie? Jadi, apa yang bisa dilakukan seseorang untuk memohon kepada Charlie agar memberikan kakek 1, atau bahkan setengah pil permajaan? Charlie dalam pelelangan menghasilkan 300 miliar dolar, hanya mengambil 100 juta dolar, juga dapat membayar semua bantuan mereka puluhan kali. Dan saat ini di ruang pemantauan, Charlie juga merasakan kejutan. 220 miliar dolar, ini adalah kekayaan yang luar biasa. Tetapi Conrad ini, yang memiliki modal yang dinyatakan hanya 100 miliar dolar, apa identitas aslinya?
Pada saat ini, Warnia di tempat kejadian memulai 3 pertanyaan terakhir seperti biasa. Setelah 3 kali terakhir tidak ada yang menaikkan tawaran mereka, dia dengan bersemangat menjatuhkan palu dan dengan keras mengumumkan. Selamat kepada nomor 099, karena berhasil memenangkan satu-satunya pil permajaan di ruangan ini dengan harga 220 miliar dolar. Begitu kata-kata itu jatuh, Conrad nomor 099 perlahan berdiri, memandang Warnia, dan berkata dengan suara keras. Nona Song, saya tahu bahwa pemilik pil permajaan harus mengawasi semuanya. Dan apapun yang terjadi di sini di suatu tempat pada saat ini. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merundingkan kesepakatan bisnis dengannya. Dihadapkan dengan perilaku Conrad yang tidak lazim, Warnia tidak tahu harus menjawab apa sekaligus. Bagaimanapun, ini adalah master emas senilai 220 miliar dolar. Tentunya dia tidak bisa membuangnya begitu saja karena dia tidak mengikuti disiplin, kan? Saat Warnia ragu-ragu, Conrad melihat ke salah satu alat pengintai dan berkata dengan suara keras. Selama Anda membiarkan saya mengambil pil permajaan ini, saya dapat membayar Anda 300 miliar dolar.